Yo, what's up, my bro, my sister, water not wuta. Can you say water? Water. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Hidayat, kelas 98, absen 13. Ya, hari ini saya akan membuat kerajinan bahan keras, yaitu saya akan membuat senjata AK-47. Ya, jadi seperti yang kalian lihat ini ya, saya sendiri aja, nggak ada kelompok gitu. Karena harusnya kan kelompok, ya cuma karena ya tahulah ada peraturan baru gitu kan. Tadinya mau dikerjain hari ini, hari Minggu, cuma karena ada peraturan baru tidak boleh berkelompok, jadi saya sendiri aja. Nggak tahu tuh nasibnya si Abiu, si Sakif sama Enzi gimana tuh ya, kasihan sebenarnya. Oke, jadi ya udah langsung aja ke videonya, ke video pembuatannya, ke video bahan-bahannya, pokoknya semuanya ada. Langsung aja ke videonya, let's go. Di suatu pagi yang cerah, terlihat seorang remaja yang sedang membuat prakarya kerajinan dari bahan keras. Sebut saja namanya Ferdi. Dia sedang membuat senjata. Pertama-tama dia membuat ekor senjata, atau lebih dikenal dengan nama stok. Dia melakukan tersebut dengan sangat pelan-pelan, sehingga videonya harus kecepatannya dicepatkan. Dia memasang bagian lem di setiap kayu agar kayu benar-benar terpasang. Setelah itu dia menggunting agar membentuk sebuah stok seperti sedemikian rupa. Setelah itu dia mulai memasang keduanya hingga menjadi satu. Lalu dia membuat penyangga untuk membuat keduanya terpasang menjadi satu. Penyangga tentu saja dibutuhkan. Terlihat dia mulai memasang penyangga menjadi tingkat dan akhirnya memasang bagian utamanya untuk menjadikan sebuah stok. Lalu dia memasang belakangnya sebuah penyangga. Di lain jam terlihat dia mulai membuat bagian badan. Sebenarnya dia sebelumnya telah membuat ekor yang bertujuan untuk menghubungkan dengan badan senjata, tapi dia lupa untuk merekamnya. Setelah itu terlihat dia masih membuat badan dari senjata. Dia mulai memasang penyangga dan ya sudah jadi. Setelah itu dia kembali membuat sebuah badan untuk disambungkan dengan badan yang pertama tadi. Setelah terpasang, dia mulai membuat penyangga agar badan tersebut bisa disatukan dengan kayu yang satunya. Ya, dia mulai mengukur dan menggunting untuk menjadikan sama rata dengan badan yang tadi sudah dibuatnya. Menunggu lem dan ya lemnya sudah kering. Setelah itu dia membuat penyangga lagi agar dapat ditempel dengan bagian inti tadi.
Setelah menempel, dia menghubungkan dengan badan yang pertama dibuat tadi. Lalu setelah itu dia membuat penyangga untuk menembak. Di lain waktu, kembali dia masih membuat penyangga untuk menembak. Setelah penyangga satu dibuat, dia mulai membuat lagi yang kedua, berwarna kuning agar bervariasi. Setelah dirasa sudah, lalu dia mulai membuat penyangga untuk menyangga penjaga saat menembak tadi. Setelah itu, dia akan menempelkannya dengan yang berwarna hijau yang tadi pertama sudah dibuatnya. Ya, dia menempel yang hijau dulu agar menjadi satu. Setelah dirasa sudah kering, dia langsung menempelkannya dengan yang kuning. Dan penjagaan pun terpasang di lain hari saat dia memakai baju berwarna biru. Sekarang dia mulai membuat semacam skop atau alat bidik untuk membantu saat menembak. Setelah itu, dia sepertinya ingin membuat bagian depan dari senjata. Setelah itu dia membuat magazin, dan dia tidak merekord atau merekam membuat magazin yang pertama. Jadi dia langsung membuat magazin yang kedua berwarna hijau. Setelah sudah kering, ya dia masih membuat ternyata untuk menyangga magazin tadi agar dapat menyatu dengan warna hijau dan warna kuning. Ya, lalu dia mengelem lagi. Setelah dirasa kering, dia mulai menggunting magazin tadi. Setelah itu menempelkannya dengan yang warna kuning, tentu saja dengan penyangga agar dapat ditempelkan. Setelah dirasa sudah kering, dia kembali untuk menempelkan magazin tadi agar menjadi satu. Setelah itu, dia membuat bagian depan dari senjata atau lebih dikenal dengan nama muzzle. Dia menggunting, lalu membuat yang warna hijau sebagai atas dari muzzle-nya untuk hiasan agar terlihat lebih indah. Lalu dia mulai merapihkan, sepertinya merapihkan muzzle agar terlihat lebih bagus. Setelah itu, dia mulai menempelkan muzzle dengan hiasan yang tadi telah dibuatnya. Menyambungkan agar menjadi satu. Setelah itu, dia kembali. Ternyata ada yang copot tadi, ada yang lepas, sehingga dia harus menempelkan kembali hiasan tadi. Akhirnya dia bisa menempelkan hiasan tersebut pada muzzle.
Setelah sekian lama dia tidak bisa. Setelah itu dia membuat bagian depan dari muzzle untuk hiasan juga agar terlihat lebih bagus. Dia mulai menumpuk tadi dan buat lagi. Diambil bagian depannya olehnya, dan ya akhirnya dia mulai merapihkan kembali menggunakan cutter. Sangat hati-hati agar tidak terkena tangan. Mulai menumpuk lagi tadi bagian keduanya. Setelah itu dia sudah menempelkan dan mulai menempelkan semua bagian hingga menjadi satu. Tapi di sini dia memilih tidak merekamnya karena memakan waktu yang lama. Oke guys, jadi hasilnya bakal kayak gini ya. Ini di bagian stok nanti aku coba benerin lagi karena tadi copot ya. Nah ini ada bagian ininya. Ini bagian buat nembak dan ini buat bagian buat magazin. Kalau kalian main game tembak-tembakan, kalian pasti tahu lah magazin. Terus ini scope, ini muzzle-nya bakal jadi kayak gini. Nah ini scope, biarin lah ya scope kayak gini. Magazin, terus ini buat tembak. Oke, sip. Jadi setelah semua bagian terpasang menjadi satu, ia pun memilih untuk melukis, memilih untuk memotif senjatanya agar terlihat lebih indah. Walaupun ia memotif dengan motif abstrak, tapi dia berusaha agar senjatanya terlihat lebih indah untuk dilihat. Setelah dia selesai memotif, video tutorial pun selesai dan berakhir. Di sini kameranya. Oke, jadi ya seperti yang kalian lihat, ini adalah hasil saya dan lihat. Jadi ini adalah hasil motif saya, motif abstrak banget ini. Jadi ya udahlah ya, segitu aja video saya tentang tutorial prakarya, cara membuat kerajinan dari bahan keras. Jadi ini saya membuat senjata dari bahan keras, yaitu stick es krim ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.